Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Afiatul Maula dan saya ucapkan terima kasih kepada para dosen, khususnya Ustadzah Ainun Zamilah ME yang mana telah membimbing saya untuk menyelesaikan tugas-tugas magang ini. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang analisis persaingan pasar haji dan umroh. Strategi untuk mempertahankan pangsa pasar di Safira Tour Travel Haji dan Umroh cabang Probolinggo. Untuk materi pertama yaitu strategi efektif untuk mempertahankan pangsa pasar dalam sebuah perusahaan. Yang mana pangsa pasar merupakan suatu hal yang penting, merupakan faktor-faktor terpenting dalam sebuah perusahaan atau di dunia bisnis, karena sebuah pangsa pasar bisa menjadi tolak ukur keberhasilan suatu produk di pasar dibandingkan pesaingnya. Dalam perusahaan tentunya strategi untuk mempertahankan pangsa pasar sangatlah penting, terutama di zaman yang mana persaingan bisnis yang sama semakin banyak. Juga terutama di travel haji dan umroh yang mana sekarang itu sudah semakin banyak di kalangan masyarakat. Jadi tidak mudah untuk mempertahankan pangsa pasar kecuali dengan menggunakan manajemen evaluasi, yang mana manajemen evaluasi ini berguna untuk mempertahankan pangsa pasar, karena dengan adanya manajemen evaluasi ini perusahaan bisa mengubah atau memperbaiki faktor-faktor yang kurang baik dari sebelumnya. Yang kedua itu ada manajemen yang dilakukan Safira Tour Travel Haji cabang Probolinggo. Yang pertama itu ada penyediaan umroh plus tur ke berbagai daerah. Tujuannya Safira melakukan atau menyediakan paket umroh plus tur ke berbagai daerah agar supaya menarik konsumen untuk berumroh ataupun haji di Safira. Yang mana hal ini tentunya sangat berbeda dengan travel-travel lainnya. Yang kedua itu menyediakan beberapa paket umroh maupun haji, yang mana dengan menyediakan beberapa paket, jamaah bisa memilih paket apa yang dia inginkan dan budget berapa yang konsumen miliki untuk mendaftar di Safira. Yang ketiga itu ada pelayanan yang tepat. Tentunya sebuah pelayanan di sebuah perusahaan itu sangatlah penting, karena jika pelayanannya kurang baik, maka konsumen akan malas untuk mendaftar di perusahaan itu. Yang keempat itu ada menyediakan fasilitas yang lengkap. Tentunya di Safira itu memiliki fasilitas yang lengkap yang sesuai dengan paket-paket yang dimiliki, seperti koper, terus mukena, baju, kain, kerudung, dan lain sebagainya. Yang kelima itu mengayomi jamaah, yang mana dengan mengayomi jamaah dari mulai pendaftaran sampai jamaah itu sudah selesai melakukan umroh maupun haji, akan tertarik kembali jika ingin melakukan umroh dan haji kembali, agar yang jadinya jamaah itu akan mendaftar kembali kepada Safira gitu. Yang keenam itu ada menggunakan strategi pemasaran yang tepat, yang mana di era digital ini sebuah pemasaran tentunya sangatlah penting, menjadi sebuah hal utama menggunakan pemasaran menggunakan teknologi, di mana Safira itu pemasarannya menggunakan teknologi melalui live TikTok, promosi di Instagram dan lain sebagainya. Yang selanjutnya itu strategi untuk menyelesaikan inovasi dalam sebuah perusahaan. Inovasi merupakan elemen kunci dalam menjaga daya saing pertumbuhan dalam perusahaan. Strategi inovasi ini adalah pendekatan yang digunakan perusahaan untuk mengembangkan dan menerapkan ide-ide baru yang dapat meningkatkan produk
proses, dan layanan. Strategi ini penting untuk mengatasi persaingan usaha dan memastikan bahwa perusahaan tetap relevan di pasar yang terus berubah. Dengan mengupgrade inovasi-inovasi yang ada di perusahaan, jamaah itu akan tertarik gitu untuk mendaftar di Safira Tour Travel Haji dan Umroh, karena sebuah inovasi yang dilakukan oleh Tour Travel Haji dan Umroh itu tentunya mengikuti saran jamaah yang sesuai dengan produk yang dimiliki Safira. Yang selanjutnya itu peran strategi pemasaran digital dalam mempertahankan pangsa pasar di era transformasi digital. Yang mana sebuah pemasaran di sebuah perusahaan itu rata-rata sudah menggunakan teknologi. Yang mana di Safira itu sekarang mulai dari tahun 2019 sampai sekarang sudah menggunakan pemasaran menggunakan teknologi. Bukan hanya teknologi, itu ada pendaftaran, terus ada pembayaran ataupun pelunasan itu juga melakukan melalui teknologi, dan juga ada manasik haji yang melalui teknologi. Alasannya Safira melakukan manasik haji melalui online itu karena jamaah-jamaah Safira Probolinggo sendiri itu bukan hanya dari Probolinggo, jadi memudahkan bagi jamaah yang memiliki tempat tinggal yang jauh dari Probolinggo. Selanjutnya itu ada pentingnya kolaborasi dengan beberapa mitra untuk mempertahankan pangsa pasar. Sebuah kolaborasi ini sangat penting bagi perusahaan karena dengan mengadakan kolaborasi, sebuah perusahaan akan meningkatkan nilai-nilai pangsa pasar yang ada di perusahaan. Karena sebuah kolaborasi ini sangat penting atau memiliki nilai-nilai tersendiri, karena dengan melakukan kolaborasi dengan beberapa perusahaan, seperti contohnya di Safira melakukan kolaborasi dengan beberapa hotel yang ada di Mekah, yaitu ada Vermenkel Tower, ada Pullman Zamzam, dan lain sebagainya. Dan tentunya melakukan kolaborasi itu bukan hanya sekedar melakukan kolaborasi, yang mana sebuah calon mitra kolaborasi itu harus diteliti dulu. Dan Safira itu tidak akan melakukan kolaborasi jika perusahaan mitra tersebut tidak sesuai atau kurang memuaskan bagi jamaah-jamaah di Safira. Ada 3 langkah utama untuk melakukan kolaborasi dengan beberapa mitra. Yang pertama itu mengenali dan memahami profil calon mitra kerjasama, yang mana gunanya itu supaya kita tidak terlalu merugi dalam hal ini, dalam melakukan kolaborasi ini. Yang kedua itu mempelajari kolaborasi sebelumnya. Dengan kita mempelajari kolaborasi dari sebelumnya, itu kita dapat memahami apa saja yang perlu kita lakukan, apa saja yang perlu kita perbaiki gitu dalam melakukan kerjasama ini. Yang ketiga itu petakan kompetensi kolaborasi. Dengan kita mempetakan atau membagi-bagi kolaborasi ini dengan beberapa perusahaan, kita itu mendapat nilai yang plus atau nilai-nilai yang semakin meningkat dari sebelumnya. Mungkin cukup ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.